Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Saya baik, saya sehat, saya luar biasa. Hiha, ca-ca-ca. Sebelum kita mulai pelajaran kita awali dengan doa. Kami kita sudah lanjut berdoa. Ya, Miss, silakan. Bu Guru serta teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, hari ini ada yang tidak datang, tidak masuk sekolah? Siapa? Berperang? Dua, Siapa? dengan piano. Piano. Dengan? Sekarang kita nyanyi Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Siapa yang mau bikin lagu Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat? Silakan. ada 7 kebiasaan, 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Sudah, silakan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu tanya dulu, apa kesepakatan kita selama ini kalau kita mengikuti pelajaran? Saya tahu. Ya, silakan, Yani. Mengacungkan tangan saat ingin berbicara. Iya, harus mengacungkan tangan kalau ingin Berbicara. Yang lain lagi. Bella. Tidak boleh memakan teman-teman. Ya, jangan makan jajan saat ikut pelajaran ya, atau saat les. Ya, Mista silakan. Menghormati guru atau teman yang sedang berbicara di depan kelas. Iya, menghormati teman dan guru yang sedang berbicara. Apalagi? Yang lain lagi ya. Nera silakan. Tidak membuang sampah saat pelajaran. Iya, jangan membuang sampah atau tidak boleh membuang sampah saat pelajaran. Artinya tunggu, kalau kita ada sampah berarti tunggu istirahat dulu. Sampahnya dibuang ke tempat sampah. Masih ingat itu? Masih, Bu. Ingat ya. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Apakah kalian siap belajar? Siap, Bu. Kalau 1 liter bensin seharga Rp13.000, berapa harga 2 liter bensin? Ya, Merah silakan. Rp26.000. Berapa? Rp26.000. Rp26.000. Bagaimana caranya, Merah? 13.000 ditambah 13.000. Berapa? 13.000 ditambah 13.000. Atau 13.000 kali tambah 13.000 kali 2. 13.000 kali 2 atau 2 kali 13.000? 2 kali 13.000. 2 kali 13.000. sama dengan 26.000 rupiah. berarti kalau kita membeli berapa harga 2 liter bensin? Harga 2 liter bensin adalah Rp26.000. Benar tidak jawabannya, Merah? Benar, Bu. Tangan untuk Merah. Yang berikut lagi, bagaimana kalau kita ingin tahu harga per liter dari 5 liter bensin yang harganya Rp65.000? Bagaimana caranya? Hanya menanyakan caranya. Ya, Misa silakan. 65.000 bagi 5. Iya, 5. Iya, tepuk tangan untuk Misa. 65.000 bagi 5 berarti 65.000 kali 5 berapa? 25.000 kali 5. 25.000 kali 2 atau 2 kali 13.000? 2 kali 13.000. 2 kali 13.000. 2 kali 13.000 kali 2 atau 2 kali 13.000? 25.000 bagi 5.
bagi 5. 5. Belum ditanya hasilnya, hanya tanya caranya saja. Berarti 65.000 bagi 5 liter. Itu baru dapat berapa harga per 1 liter. Jadi itulah materi yang kita belajar hari ini, yaitu tentang rasio satuan. Hari ini kita belajar tentang rasio satuan. Tujuannya menentukan rasio satuan dengan Benar. pertama, kalian harus dapat menghitung harga satuan dari suatu penawaran dengan benar menggunakan perbandingan antara total harga dan jumlah barang. Yang kedua, sebentar, kalian harus dapat membandingkan 2 atau lebih rasio satuan untuk menentukan penawaran yang lebih hemat. Penawaran yang lebih hemat secara logis dan tepat. Mengerti? Mengerti, Bu. Sekarang untuk memahami materi, kita simak video berikut. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ibu dan Anika berkunjung ke toko bibit tanaman obat. Ada 2 paket jenis tanaman obat yang dijual di toko tersebut. Paket 5 berisi 5 buah jahe dengan harga Rp58.000. Paket 3 berisi 3 buah jahe dengan harga Rp37.500. Apabila Anika ingin membeli bibit jahe dengan harga paling murah, manakah paket yang harus dibeli oleh Anika? Mari kita bantu Anika menentukan pilihannya. Untuk mengetahui mana harga yang lebih murah, maka kita tentukan dulu rasio tiap paket pada penjualan jahe tersebut. Kita gunakan rasio banyak jahe terhadap harga jahe dengan menggunakan tabel rasio berikut ini. Rasio paket 5, banyak jahenya adalah 5 dan harga jahenya adalah Rp58.000. Kita tentukan rasio satuannya untuk mengetahui harga satuan dari jahe tersebut. Caranya, kita bagi kedua bilangan dengan angka 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 58.000 dibagi 5 hasilnya 11.600. Selanjutnya rasio paket 3. Banyak jahe adalah 3 dan harga jahe adalah Rp37.500. Kita tentukan pula rasio satuannya dengan cara kedua bilangan kita bagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 37.500 dibagi 3 hasilnya 12.500. Selanjutnya kita bandingkan rasio satuan pada rasio paket 5 dan rasio paket 3. Rasio satuan pada paket 5 yaitu 1 berbanding 11.600. Jadi harga satu jahe pada paket 5 adalah Rp11.600. Sedangkan rasio satuan dari paket 3 1 berbanding 12.500. Jadi harga satu jahe pada paket 3 adalah Rp12.500. Kesimpulannya, jika Anika ingin membeli bibit dengan harga yang lebih murah, maka paket yang dipilih adalah paket yang berisi 5 bibit jahe. Mutia membeli 1 kotak pena seharga Rp36.000 yang berisi 15 pena. Tentukan. Pertanyaannya A, berapa harga untuk 1 pena? Pertanyaannya B, berapa uang yang harus Mutia bayarkan jika ia hanya ingin membeli 5 pena? Mari kita jawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang A, kita tentukan dulu rasio dari pena terhadap harga, yaitu 15 berbanding 36.000. Selanjutnya, kita tentukan rasio satuannya dengan menggunakan tabel rasio. Untuk menentukan rasio satuan, maka kedua bilangan kita bagi dengan 15. 15 dibagi 15 hasilnya 1. 36.000 dibagi 15 hasilnya 2.400. Jadi, harga untuk 1 pena adalah Rp2.400. Pertanyaan yang B, kita gunakan rasio satuan 1 berbanding 2.400. Jika Mutia ingin membeli 5 pena, maka berapa harga yang harus dibayar? Kita lihat 1 menjadi 5, kita kali 5,
Maka 2.400 kita kali pula dengan 5, hasilnya 12.000. Jadi uang yang harus dibayar Mutia jika ingin membeli 5 pena adalah Rp12.000. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Simak baik-baik. Sudah, Bu. Kita mulai dari masalah pertama. Di sini ada 2 paket jahe, paket 5 dan paket 3. Paket 5 seharga Rp58.000. Sedangkan yang kedua seharga Rp37.000. Sekarang kita mencari harga persatuan. Harga persatuan. Tadi caranya bagaimana? Misalnya untuk paket pertama. Rp58.000 dibagi 5. 5 dibagi 5 dulu. 5 bagi 5 sama dengan 1. Setelah itu Rp58.000 dibagi 5. Berarti sudah paham caranya? Berarti yang kedua, paket 3. Untuk dapat harga satuannya, caranya angkat tangannya bisa. Ya, Christine. Rp37.500 dibagi 3. Rp37.500 dibagi 3. Yang lain lagi untuk mencari rasio satuan tadi. Ya, coba dari Nera. 3 berbanding Rp37.500. 3 berbanding Rp37.500. 3 bagi 3 dulu. 3 bagi 3 sama dengan 1. Setelah itu 37 dibagi 3. Coba kita lihat yang ini. Ulang lagi. Ini kan 5 dibagi 5. Terus 58 dibagi 5. Begitu juga untuk yang pakai 3. Kalau kita tulis seperti ini ya. 3 dibagi 3. 3 bagi 3? 1. Terus 37.500 Dibagi 3. dibagi 3 juga. Bagi 3. Itu yang dapatnya berapa? 12.000. Berapa? 12.500. 12.500. Begitu juga masalah yang kedua. Kita cek lagi masalah yang kedua. Ini Mutia membeli 1 kotak pena seharga Rp36.000 berisi 15 pena. Pertanyaan pertama, berapa harga untuk 1 pena? Harga untuk 1 pena. Tadi caranya bagaimana? Sekarang kita isi di sini berapa? 15. Di sini? Rp36.000. Terus selanjutnya untuk mendapat harga 1 pena caranya? 15 bagi 15. Ya? 15 bagi 15. 15 bagi 15. sama dengan 1. setelah itu 36.000 dibagi 15. 36 juga dibagi 15. dapatnya 2.400. Rp2.400. Jadi untuk jawaban nomor 1 tadi harga 1 pena adalah Rp2.400. Pertanyaan yang kedua, berapa uang yang harus Mutia bayar jika dia hanya ingin membeli 5 pensil? Tadi 1 pensil kan kita sudah tahu. Sekarang dia mau membeli 5 pensil. Berarti berapa uang yang harus dia bayar? Cara hitungnya bagaimana? Ya, Afri silakan. 5 kali 2.400. Ya, tangan untuk Afri. 5 kali 2.400. Berarti berapa jumlah uangnya? Hitung dulu. Cakar, 5 kali 2.400. Berapa? Berapa? 12.000 rupiah. 12.000? Rupiah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, jika ingin membeli 5 pensil, maka uang yang harus dibayar oleh Mutia adalah
12.500 rupiah. 12.000 rupiah. 12.000 rupiah. Sudah bisa paham? Sudah, Bu. Sudah bisa paham? Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalian tadi apa itu rasio satuan? Silakan. Perbandingan satuan. Tepuk tangan untuk Okta. Yang lain lagi? Ya. Kurang 4. Mencari satuan sebuah angka atau nilai. Tepuk tangan untuk Pei. Yang lain lagi? Ya, silakan. Perbandingan suatu benda atau lebih ya. Tepuk tangan untuk Ape. Yang lain lagi masih ada? Masih ada? Hah? Ya. Pengertian rasio satuan, silakan amati videonya. Rasio satuan. Rasio satuan adalah ketika jumlah salah satu dari dua kuantitas dalam rasio sama dengan 1. Setiap rasio dapat diubah menjadi rasio satuan. Ya. Sudah paham? Sudah, Bu. Rasio satuan tadi, jika salah satu kuantitasnya jumlahnya 1, misalnya tadi 50.000 rupiah untuk 4 pensil, maka untuk 1 pensilnya sama dengan berapa rupiah? 12.500 rupiah untuk 1 pensil, atau 12.000 rupiah berbanding 1. Itulah yang disebut dengan rasio satuan. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Ya, silakan kerja tugas kalau gitu. Sebelum kita kerja tugas, saya akan bagi kalian ke beberapa kelompok dulu ya. Kelompok dalam satu kelompok sebentar ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Yang ketuanya merah, kelompok 1. Kelompok 2-nya Christine, kelompok 3-nya Khaled, kelompok 4-nya Bella. Ya, silakan. Sekarang kalian akan kerja dalam kelompok ya, menggunakan LKPD. Pertama, perhatikan langkah-langkah kerjanya. Baca dulu
Perhatikan, saat kelompok lain nanti mempresentasikan di depan kelas, kalian yang lain dari kelompok yang lain dengar baik-baik. Siapa tahu ada cara kerja atau hasilnya yang tidak sama, atau kasih koreksi atau memberi perbaikan ya. Silakan. Ya, saya beri kesempatan. Siapa yang mau maju untuk presentasi pertama? Kelompok 3. Setuju kelompok 3? Setuju. Satu kelompok. Produk susu toko asli Rp24.000. Jumlah barang 6 kotak. Penawaran toko indah. Total harga Rp37.000. Jumlah barang 10 kotak. Susu kotak toko asli 24.000 bagi 6 sama dengan Rp4.000. Susu kotak di toko indah Rp37.000 bagi 10 sama dengan Rp3.700. Produk sabun mandi di toko asli Rp15.000. Jumlah barang 4 batang. Sabun mandi toko indah Rp26.400. Jumlah barang 8 batang. Sabun mandi di toko asli Rp15.000 bagi 4 sama dengan Rp12.500. Sabun mandi di toko indah Rp26.400 bagi 8 sama dengan Rp3.300. Penawaran yang lebih hemat adalah jika kita ingin membeli susu kotak, sebaiknya kita membeli di toko indah dan sabun di toko indah juga. Alasannya, karena kita berbelanja susu dan sabun di toko indah karena susu dan sabun yang lebih murah berada di toko indah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok berada. Ya, bagaimana kelompok lain? Sudah dengar? Bagaimana menurut kelompok lain? Mungkin ada tanggapan atau kasih masukan atau perbaikan? Mungkin ada jawaban yang tidak sama. Silakan, kelompok mana? Ya, silakan bilang. Kelompok 2. Kami kurang setuju dengan pertanyaan yang nomor sabun mandi. Coba cek baik-baik. Ya, sabun mandi. Toko asli Ya. Terus? Rp15.000 dibagi 4 sama dengan Rp3.750. 15.000 dibagi 4 sama dengan kelompoknya Mesa tadi sama dengan berapa? 12.500. Menurut Bella, kelompok 3 2 berapa? 3.750 rupiah. Kita cek sama-sama. Kita cek sama-sama. Ya, silakan duduk. 15.000. Ada berapa sabunnya? 4. Berarti bagi 4. 1 bagi 4 0 kali 4 sini 12 bagi 4 3 kali 4 12. terus 15 12 sisa 3 ya 30 bagi 4 7 kali 4 28 terus 30 kurang 14 sisa 2 20 bagi 4 5 5 kali 4 20 sisa 0 0 bagi 4 0 kali 4 0 di mana titiknya? Berarti 3.750. Jawaban kelompok berapa yang benar? kelompok 4 Kelompok berapa? 4 Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi ada koreksi dari kelompok 4. Mereka kurang setuju untuk harga sabun di toko asli. Harga per buahnya harusnya Rp3.750.
Bagaimana kelompok 2, kelompok 3? Terima tidak koreksinya? Terima. Oke, ada keliru di cakarnya hitungnya. Yang lain lagi, ada lagi? Untuk kelompok 3 tadi. Sudah pas semua? Yang lain sudah pas? Sekarang kita lanjut ke nomor 2, soal nomor 2. Silakan siapa yang mau maju untuk soal nomor 2? Ya, kelompoknya Nera. Tepuk tangan untuk kelompok Nera. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Produk beras 5 kg. Penawaran toko asli. Total harga Rp248.000. Jumlah barang 4. Harga per satuan Rp248.000 bagi 4 sama dengan Rp62.000. Produk beras 5 kg. Penawaran toko indah. Total harga Rp180.000. Jumlah barang 3. Harga per satuan Rp180.000 bagi 3 sama dengan Rp60.000. Produk minyak goreng 1 liter. Penawaran toko asli. Total harga Rp29.000. Jumlah barang 2. Harga per satuan Rp29.000 bagi 2 sama dengan Rp14.500. Produk minyak goreng 1 liter. Penawaran toko indah. Total harga Rp42.000. Jumlah barang 3. Harga per satuan Rp42.000 bagi 3 sama dengan Rp14.000. Penawaran yang lebih hemat adalah di toko asli. Alasannya karena di toko asli barangnya lebih murah dan lebih menghemat uang. Maka sebaiknya kita membeli barang di toko asli. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Ada? Dari kelompok mana? Ada ya, dari kelompok Kristen. Silakan. Kami kurang setuju dengan penawaran yang lebih hemat karena penawaran di toko asli lebih mahal dibandingkan penawaran di toko indah. Ya. Kurang setuju dengan toko yang menjual barangnya paling murah. Yang menurut kelompoknya Kristen yang paling murah di mana? Di toko indah. Di toko indah. Kelompoknya Nera dibelinya di toko mana? Toko asli. Toko asli. Sekarang kita cek sama-sama. Benar tidak yang murahnya di toko indah atau toko asli? Berasnya berapa di toko indah? Rp60.000. Rp60.000. Di toko aslinya? Rp62.000. Mana yang murah? Toko indah. Harusnya di toko indah. Benar tidak koreksinya? Terima tidak koreksinya? Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Kristen. Yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Koreksi yang lain lagi dari kelompoknya Bella. Silakan. Untuk koreksi. Oh iya, sama dengan mereka, sama koreksinya di kesimpulannya, alasannya, di alasannya. Silakan diperbaiki kalau belum pas. Sudah semua? Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi dari LKPD tadi kita sudah belajar bagaimana kita menghitung harga barang per satuan. Setelah kita hitung, apa yang kita buat? Kita bandingkan. Apa yang kita bandingkan? Harganya. Harga persatuannya, mana yang murah, mana yang mahal. Kalau kita tahu mana yang murah, kita belanjanya kemana? Ke toko yang murah, toh? Ke toko yang murah. Tidak mungkin kita cari toko yang mahal. Ya. Sudah mengerti tadi cara mencari harga persatuan? Sudah. Itulah salah satu dari rasio satuan. Mencari harga barang per satuan. Mencari harga barang per satuan. Terus kira-kira apa perlunya? Apa perlunya atau mengapa kita harus menghitung harga satuan sebelum membeli barang? Acungkan tangan yang tahu. Ya, silakan Bella. Supaya
rugi. Apalagi yang lain? Silakan, Kiani. Supaya lebih menghemat uang. Supaya lebih menghemat uang. Siapa yang mau boros? Boros uang? Tidak lah, supaya saya hemat. Ada lagi? Ada? Itu saja. Ya, mengapa kita perlu menghitung harga satuan? Supaya kita bisa membandingkan mana yang murah, mana yang mahal. Lalu kita hemat, cari harga barang yang murah. Tidak boros. Bagaimana cara kamu menentukan pilihan terbaik dalam berbelanja? Bagaimana cara kita Dengan membandingkan harga satu-satu. Ya, satu-satu. Ya, Sela. Dengan membandingkan harga persatuan. Dengan membandingkan harga persatuan. Pernah tidak kalian dalam kehidupan sehari-harinya mengalami hal yang sama, membandingkan harga barang? Pernah, Bu. Pernah tidak? Pernah, Bu. Ya. Contohnya siapa? Ya, Bella silakan. Harga berpoin. Harga berpoin. Terus mana? Harga satu berpoin yang sama harganya Rp2.000. Terus? Toko B harga berpoin yang sama harganya Rp3.000. Oh iya. Di toko A harganya Rp2.000. Di toko A itu di mana letaknya? Di dekat rumah kan? Iya, toko kios yang dekat rumah harganya Rp2.000. Terus di tempat yang lain lagi harganya Rp3.000. Kalau kita orang cerdas maka harus kita bandingkan harganya. Murah, yang harga berapa yang murah? Rp2.000. Kalau begitu kita beli yang mana? Yang Rp2.000 atau yang Rp3.000? Rp2.000. Yang jelas kita cari yang murah, loh. Kita cari yang murah. Tidak mungkin kita cari yang Mahal. Sudah paham itu rasio satuan? Sudah, Bu. Ya, apalagi masalah dalam kehidupan sehari-hari yang kita selesaikan menggunakan rasio satuan. Selain menghitung harga barang, apalagi hal topik lain yang biasa kita gunakan pakai rasio satuan. Ya, Christine silakan. Skala. Apa? Skala. Skala. Pernah tidak dapat materi skala? Pernah, Di Bu. kelas berapa itu? Kelas 5. Kelas 5. Skala itu juga cara hitungnya seperti rasio satuan. Apalagi selain skala? Kecepatan. Ya, kecepatan. Kecepatan juga kita menggunakan rasio satuan. Menghitung misalnya berapa kecepatan yang saya tempuh dalam 1 jam. Berapa kecepatan yang saya tempuh dalam 1 menit. Bisa juga berapa kecepatan yang saya tempuh dalam 1 detik. Cepat sekali larinya. Itu per detik juga bisa. Per satu satuan waktu. Sudah paham itu? Sudah, Ya. Bu. Nanti habis ini kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebentar kerja soal evaluasinya masing-masing, bukan kerja dalam kelompok. Sebelum kerja soal evaluasi, saya beri kesempatan. Mungkin ada yang belum mengerti, ada yang mau ditanyakan? Ada? Berarti sudah paham semua cara menghitung rasio satuan? Sudah, Sudah paham semua? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, kita SBQ dulu. Silakan berdiri, kita goyang sama-sama. Guli 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 guli
Sudah? Yang belum angkat tangan. 5 menit lagi. Silakan berkumpul. Apa lagi? Ya? Sudah semua? Ya. Untuk soal evaluasinya nanti kita bahas penyelesaiannya di pertemuan berikutnya. Bagaimana setelah mengikuti pelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Senang, Bu. Apanya yang senang? Ya, Nisa. Bisa tahu tentang rasio. Bisa tahu tentang Rasio. beri pujian. Good job. Ya, jadi Nisa bilang dia senang karena dia tahu rasio. Mengapa menyenangkan ya? Nisa lagi. Karena berlatih untuk berbelanja cerdas. Karena berlatih untuk Berbelanja cerdas. berbelanja Cerdas. berbelanja cerdas, Bu Tarika. Yang tahu membedakan begini, mana yang harga murahnya, mana yang harga Mahal. itu namanya belanja Cerdas. Berarti seluruhnya tadi hari ini kita telah belajar tentang apa? Rasio satuan. Rasio. Satuan. Ada tidak manfaatnya di kehidupan sehari-hari? Ada. Apa tadi manfaatnya? Menghemat uang. Menghemat uang, Supaya tidak merugi. supaya tidak rugi, dan Bisa apa tadi? Belanja? cerdas. Belanja cerdas. Itu manfaatnya, manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Siapa yang pimpin doa penutup? Ya, kalian silakan. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Salam Maria, salam